Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Rashid B. Haki. Kali ini gue mau review film terbaru dari Thailand. Nah, tapi sebelum itu gue mau ngasih tau dulu ke Sobat Cinecrip yang lagi nonton sekarang. Kalau Cinecrip itu sekarang ada membership. Nah, itu bisa klik link di bawah. Nah, itu di deskripsinya ada, klik di situ. Ada beberapa pilihan, bebas kalian pilih yang mana. Yang penting mendukung kita untuk bikin konten-konten yang lebih menarik, mengembangkan lagi konten-konten original, dan juga pastinya bisa bikin acara-acara secara langsung offline yang bisa kita bikin di tahun ini kali ya. Nah, balik lagi gue mau review film Thailand horror komedi. Judulnya adalah 404 Run Run. Sekarang lagi tayang di bioskop, buruan banget nonton karena emang layarnya ternyata terbatas banget nih. Padahal ini film dibawa oleh studio yang kita semua sayang tahun lalu, yaitu GDH, Gross Domestic Happiness, yang bawa tahun lalu tuh ada Not Friends, nih film favorit gue di tahun lalu. Terus ada How to Make Millions Before Grandma Dies, ini favorit semua orang, gue juga termasuk karena emang box office juga di Indonesia gitu kan. Satu lagi tahun lalu itu dibawa juga ke Indonesia sebenarnya, The Paradise of Thorns, dan juga ini disutradarai dan ditulis oleh sutradara debut yaitu Pichaya. Dan Pichaya ini sebenarnya sebelumnya tuh udah bikin beberapa series, dan juga yang paling terkenal mungkin Hormon kali ya. Kalau GDH ada sutradara debut tuh biasanya punya terobosan-terobosan baru nih. Jadi gue penasaran juga sih gimana GDH bisa bikin si horror komedi ini baru dan juga segar di mata penonton seperti kita semua. Kalau 404 Run Run ini bercerita tentang Nakrok. Dia itu diperankan oleh the one and only Terchan Tavid. Dia ini aktor ya favorit gue juga karena dia actingnya jago banget, bisa main drama, horor, komedi, dan semuanya bagus-bagus. Dia pengen banget menikahi pacarnya yang sudah lama mungkin pacarannya, tapi sayangnya dia nggak punya uang, dan secara karir dia juga gagal bisnisnya gitu ya, sebagai seorang agen properti yang tipu-tipu, udah nipu gagal lagi. Tapi dia nggak patah semangat karena dia juga terlilit hutang, ditagih sama seorang rentenir gitu, hutangnya banyak. Akhirnya pacarnya ini harus merelakan tabungannya gitu kan, tapi dari situlah dia punya motivasi yang kuat gitu ya si Nakrok ini untuk gue harus berkali-kali lipat untuk mendapatkan lebih banyak uang untuk membuktikan kalau ke pacar gue kalau gue bisa. Nah, akhirnya dia mencari cara, terus dapatlah caranya dengan membeli properti, yaitu hotel di tempat terpencil sana gitu ya, di hutan-hutan itu. Nah, si tempatnya ini ternyata berhantu yang dihuni oleh arwah penasaran seorang perempuan yaitu Nyonya Lalita. Nah, Nakrok ini datang untuk mengusir hantu itu dan pengen dia jual lagi nih si propertinya, harapannya pengen dapat untung berkali-kali lipat kan. Tapi ya itu tantangannya ada hantu. Gimana nih cara dia mengusir hantu tersebut? Menariknya, bagusnya ini yang pertama pasti itu komedinya. Karena ini film 100% komedi, jadi super duper lucu dari awal sampai akhir. Fokusnya adalah komedinya. Jadi kalau pengen tahu ceritanya kayak gimana, sebenarnya nggak jadi yang utama gitu ya, nggak jadi hal yang fokus banget gitu, karena ceritanya ya debatable lah, nanti bisa di akhir kita obrolin. Tapi yang pasti komedinya, setup punchline-nya itu banyak banget dari awal sampai akhir. Terus beragam juga cara komedinya yang pasti gaya Thailand banget gitu ya, kayak apa ya, slapsticknya ada, terus juga kayak cara kagetnya tuh yang dari tiba-tiba diem terus habis itu langsung ada suara-suara dan segala macam, lucu lagi, komedi lagi, dan itu tuh dari awal sampai akhir begitu gitu, banyak banget komedinya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, menurut gue actingnya sih Terchan Tavid tuh emang gokil ya. Actingnya range-nya tuh dari horor, komedi, dramanya juga dapat semua, dan teman-teman yang lain gitu ya, anggotanya dia, gengnya ini tuh juga oke-oke banget sih menurut gue cara actingnya. Dan katanya ada salah satunya tokoh komedian di sana yang terkenal gitu kan. Jadi emang bagus juga actingnya sih semuanya ini. Jadi kita tuh bener-bener nyaman nontonnya, believable si karakter-karakternya juga, performanya karena maksimal gitu dari actingnya sih. Itu yang gue rasa membantu banget si komedinya, apalagi komedi yang situasi juga kan gitu. Situasi ada horornya, ada hantunya, dimainkan dengan baik, jadinya juga deliverynya pas kita nonton juga enak. Secara sinematografi dan desain produksi menurut gue teknisnya oke gitu ya. Karena sinematografinya ini tuh ada lampu warna merah dan juga hijau yang emang identik dengan ya horor, dan juga aura mencekam ini bisa terbangun. Tapi juga nggak itu, karena desain produksinya secara wardrobe juga dipikirin gimana warna-warnanya ini tuh nggak mencekam kelam kayak film thriller ataupun horor pada umumnya yang 100% gitu ya. Tapi emang tetap berwarna rame gitu ya, warna-warni. Editingnya juga pasti editing horornya dengan jump scare-nya di awal-awal tuh banyak banget jump scare yang tiba-tiba hantunya muncul, terus tiba-tiba hantunya lari, terus juga mendekat, yang dia di karaoke misalkan ya, terus dia ngeliat hantu di depannya, terus kayak
dia nyanyi terus makin mendekat gitu. Itu juga lucu sih, editingnya membantu kita buat makin terasa gitu komedinya. Kurangnya menurut gue atau yang minusnya sedikit lah, tapi yang penting sebenarnya itu ceritanya sih. Ceritanya di sini tuh emang kayak motivasinya, ya bener sih, bisa aja dia motivasinya untuk nikahin si pacarnya ini, tapi sayangnya tuh nggak diulik lagi tuh gimana dia hubungan keduanya gitu ya, kayak si karakternya itu sama si pacarnya itu kayak gimana sih, sesayang apa dia sama pacarnya gitu. Si Lalita juga dulu sama suaminya harusnya bisa lebih digali lagi sih, potensi dia tuh kayak gimana dulu, itu bikin kita pastinya akan lebih kenal lagi gitu ya, nggak taruh di akhir doang. Ya dikit-dikit sebenarnya bisa sih ditaruh. Terus juga si karakter teman-temannya ini menurut gue gitu, teman-temannya ini tuh kayak apa ya, nggak kayak ini kalau dibandingin sama Aga lain kali ya. Aga lain tuh kita tahu tuh motivasi masing-masingnya, dan kalau di sini tuh kayak emang mereka ngedukung aja gitu, padahal nih bisa jadi selipan-selipan yang dia juga punya motivasi masing-masing gitu ya, dan juga punya cara masing-masing gimana menguatkan si karakter utamanya gitu. Nah menurut gue karakter di sini tuh kayak ya mirip-mirip gitu loh. Skripnya tuh menurut gue kayak emang dari awal sampai akhir tuh bener-bener ditulis komedi banget. Dar-dar-dornya banyak lah pokoknya. Nonton aja deh bisa kebayang kayak gimana. Intinya emang 100% komedi sih. Skripnya harus gue bohongin karena emang dialog-dialognya tuh fresh menurut gue, kayak dia bikin kode, menurut gue itu brilian sih, bikin kode terus juga bikin momen menyeramkannya itu lucu. Nah itu tuh menurut gue bagus juga di sini. Kayak ada lain kalau di Indonesia tuh sama lah bagusnya, skripnya tuh oke gitu. Tapi sayangnya itu sih karakternya di sini kurang tebel gitu ya, kurang dalam lagi digali. Terus juga sayangnya nih gue ngerasa CGI-nya ketika masuk pertama kali hotel tuh belakangnya tuh aduh kelihatan banget lagi tuh CGI. Green screen-nya tuh kayak masih nggak sebagus itu gitu. Itu sih mengganggu pandangan mata gue sedikit. Terus juga rumahnya kayak kurang real kali ya, karena set kali ya dibangun gitu. Gue kayak ngerasa nggak real banget sih, lorongnya juga gitu. Nggak tahu ya, kayak cat-catnya tuh kayak nggak yang ngerasa itu rumah atau hotel berhantu beneran gitu sih. Mungkin adegan-adegannya tuh yang paling gue suka salah satunya ketika si Nakrob ini kesurupan, dia jadi jahat mukanya, terus abis itu jadi baik lagi, jadi jahat jadi baik lagi ketika tektokan gitu loh. Dia dilihat sama temennya baik, terus dia pasti nggak dilihat jadi kesurupan lagi. Nah itu lucu banget sih. Terus ketika ini juga nih si Nakrob itu sama si temennya Namon ya, kalau nggak salah namanya itu Cinnamon, itu dia kayak kaki gue kram, terus dia barengan gitu tek, lari tapi kayak kram gitu. Terus juga ketika si Nakropnya dibanting-banting, banyak lah momen-momen lucu. Itu menurut gue bagus-bagus sih, adegan-adegannya tuh inovatif lah gitu, lumayan menarik. Sebenarnya sayang banget ya potensial si dramanya tuh kayak kurang diulik sih sebenarnya. Jadi emang fokus ke komedinya, drama antara ya endingnya gitu ya, klimaksnya tuh jadi oke gitu aja sih, nggak terlalu gimana ya, nggak terlalu emosional kali ya buat gue gitu. Nah makanya kalau gue skornya itu 7/10. Ini jadi tontonan yang menarik ditonton di awal tahun, bisa ngakak bareng-bareng apalagi ya kalau ditontonnya ramean. Tapi sayangnya ada beberapa hal yang emang nggak jadi concernnya mungkin, yaitu ceritanya, karakternya yang bisa menopang komedinya jadi bisa lebih kuat, dan endingnya secara klimaks, secara dramanya tuh bisa lebih kena secara emosional gitu sih sayangnya. Gitu aja paling dari gua. Terima kasih banyak udah menonton. Jangan lupa subscribe, join membership, terus juga nyalakan notifikasinya, follow Instagram, TikTok, Twitter, community kita juga ada di YouTube pastinya. Dadah.